Lagi dan lagi 7 tahun Chelsea tidak bisa menang di Stamford Bridge melawan Arsenal. Gue nggak akan menormalisasi kekalahan ini. Apapun alasannya, gue tetap nggak suka dan nggak sudi kalah dengan Arsenal. Gue merasa jijik melihat pertandingan tadi malam. Kita kalah 2-3 di Stamford Bridge, di mana harusnya tempat itu adalah tempat yang sakral, terutama pada saat kita melawan Arsenal. Di video kali ini gue bakal merating para pemain di Carabao Cup semifinal antara Chelsea melawan Arsenal. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Pagar Alam, True Blue dari Muara Teweh, dan True Blue dari Jakarta. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Respect dari gue dan sehat selalu buat kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Dan di sini kalian bisa langsung komen aja pendapat kalian mengenai pertandingan Carabao Cup semifinal antara Chelsea melawan Arsenal di kolom komen. Kasih point of view kalian mengenai match yang menurut gue sampah banget ini ya. Ada 3 alasan yang bakal jadi narasi buat menormalisasi kekalahan dalam pertandingan ini. Yang pertama, pertandingan tanpa pemain pilar. James, Palmer, Gusto ini yang mendapatkan rekomendasi dari medical staff untuk tidak dimainkan di pertandingan kali ini. Caicedo juga yang absen karena akumulasi kartu kuning, dan Delap walaupun bukan pilar, tapi gue gak tahu kenapa Delap tidak ada di DSP di hari ini ya. Kedua, Rosenior ini yang masih baru dan butuh waktu buat adjustment di sistemnya Chelsea. Mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa beruntung Chelsea tidak dibantai oleh Arsenal. Ketiga, Arsenal merupakan salah satu ya, arguably adalah tim paling bagus di Inggris pada saat ini. Tim yang paling lengkap skuadnya. Tim yang memiliki pertahanan yang paling baik di Premier League saat ini. Dan bukan hanya di Premier League, Arsenal ini menjadi peringkat 1 juga di Champions League. Jadi by far kita harus menyatakan bahwa Arsenal adalah tim terbaik di Inggris pada saat ini ya. Buat gue pribadi, melawan Arsenal ini adalah pertandingan yang paling gue tunggu di setiap musim. Bukan karena Arsenal adalah rival Chelsea, karena Arsenal dan Chelsea kelas klub yang berbeda ya. Satu dengan klub yang memiliki puluhan trofi, satu adalah klub yang memiliki trofi usang yang selalu dibangga-banggakan. Tapi Arsenal by default and blood adalah tim yang wajib dikalahkan oleh Chelsea. Apapun keadaan, cerita, kondisi yang terjadi di setiap musim, Arsenal harusnya ya, apalagi di Stamford Bridge, ini gak boleh menang dan gak bisa menang. Mental ini yang harusnya dimiliki oleh Chelsea as a club, mulai dari top level management sampai dengan lower level. Melarang pilar-pilar ini bermain pada saat pertandingan ini ya, dengan alasan cedera, pemulihan, dan apapun itu adalah kebodohan yang akut yang harus dihilangkan. Apalagi melawan Arsenal. Dan spirit ini harusnya yang dimiliki juga oleh medical staff ya, yang menyatakan rekomendasi untuk tidak memainkan para pilar. Top management harusnya juga tahu apa arti dari pertandingan melawan Arsenal ini untuk para fans. Mungkin owner dan seluruh top management ini baru datang ke Chelsea at least mungkin di 2-3 tahun terakhir, dan seluruh staff yang ada di Chelsea ini mungkin 2-3 tahun terakhir baru bergabung ke Chelsea. Tapi gue yang sudah mengikuti klub ini sepanjang 20 tahun lebih, menurut gue ini adalah hal yang disrespect dan harusnya tidak terjadi. Mentalitas di mana lebih mementingkan sustainability ke depan. Gue tahu, gue ngerti bahwa memang apa yang dilakukan oleh medical staff ini mungkin ada benarnya. Tapi menurut gue, at least buat satu pertandingan ini, semuanya harus bekerja dengan apa yang diwariskan oleh para leluhur Chelsea sebelumnya. Pertandingan melawan Arsenal ini bukan pertandingan biasa. Apapun judul kompetisinya, pertandingan melawan Arsenal adalah pertandingan yang selalu menjadi battlefield buat para pemain maupun para fans. Gue pribadi sebagai seorang fans, gue paling gak mau kalah dari Arsenal. Dan gue paling jijik melihat pertandingan di mana kita harus kalah dengan Arsenal. Dan itu harusnya mental yang dimiliki oleh seluruh jajaran klub. Sekali lagi, mulai dari top management sampai ke lower level, bahwa Arsenal ini nggak selayaknya menang melawan Chelsea. Walaupun gue tahu ya, dengan adanya medical staff independen ini, Reece James bisa bermain full year, Fofana bisa berdiri di lini belakang Chelsea sampai dengan hari ini ya, dan beberapa pemain lain yang memang kondisinya jauh lebih baik dari sebelum ada medical staff. Tapi at least buat game ini,
buat heritage yang sudah diwariskan, please do your magic ya. Paling nggak lo memberikan solusi yang memang bisa diterapkan oleh Rosenior untuk memenangkan game ini. Bukan cuma solusi simple melarang pemain, tapi mungkin lo bisa melakukan rotasi, melimitasi menit bermain, atau melakukan pergantian para pemain ya dengan pemain masing. Maksud gue jangan sampai pilar-pilar ini full tidak dimainkan di pertandingan kali ini. Dan ini yang benar-benar gue kecewa dengan apa yang terjadi pada klub ini. Dengan urgensi mereka terhadap setiap pertandingan, ini yang paling gue benci dari klub ini ya. Melawan Arsenal ini berbeda dengan melawan tim-tim lain di Premier League maupun di seluruh kompetisi. Dan harusnya sekali lagi seluruh staff di klub ini mesti tahu apa arti pertandingan melawan Arsenal buat para fans. Kedua, Rosenior yang baru join ya. Gue kasih kalian gambaran. McFarlane beberapa minggu lalu bertandang ke Etihad melawan Manchester City tanpa pemain pilar. Dan surprisingly, McFarlane bisa survive di pertandingan itu. Dia bisa melakukan perlawanan, bisa melakukan tweak strategi untuk memenangkan Chelsea. At least di babak kedua, Chelsea jauh lebih baik mainnya daripada Manchester City di Etihad Stadium. Dan akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan. Rosenior yang tumbuh di iklim Premier League, gue yakin betul dia tahu arti dari pertandingan melawan Arsenal. Rosenior ini menurut gue harusnya melakukan hal yang lebih lagi untuk pertandingan ini. Extra miles. Dia harusnya bisa defend para pemain untuk dimainkan di pertandingan ini. Dan dia harusnya tahu betul arti pertandingan ini buat para fans Chelsea. Dan menurut gue apa yang terjadi di lapangan, yang dia cerminkan, memainkan Mark Gue, memasang Joe Pedro di posisi nomor 10, memainkan Enzo dengan Andre Santos, ini menurut gue hal-hal yang tidak mencerminkan apa yang dia katakan di press conference kemarin. Dan gue cukup kecewa dengan apa yang diputuskan oleh Rosenior di pertandingan kali ini. Dan itu menurut gue mencerminkan bahwa gak ada satupun di klub ini yang paham apa arti pertandingan melawan Arsenal. Garnacho itu cuma individual brilliant ya, yang akhirnya bisa memperkecil ketertinggalan Chelsea di match ini. Sisanya menurut gue gak ada peran berarti dari Rosenior di pertandingan kali ini. Honeymoon phase is over, Rosenior. It's time to get back to work ya. Arsenal memang adalah tim yang arguably ya terbaik di Inggris saat ini. Mereka punya deretan pemain mewah, mereka punya skuad yang dalam, mereka punya pelatih yang sudah berpengalaman di Premier League, dan para pemain clutch yang bisa diandalkan di setiap match. Di pertandingan ini mereka menurunkan seluruh pemain terbaik kecuali Kepa Arrizabalaga yang dimainkan di pertandingan ini. Mengeluarkan semua kemampuan untuk mengalahkan Chelsea. Arsenal ini menurut gue jauh lebih paham as a club and heritage arti dari pertandingan ini ya. Urgensi dari match yang dia hadapi di Stamford Bridge melawan Chelsea. Menurut gue Arsenal jauh lebih mengerti arti persaingan ini dibandingkan dengan seluruh staff, owner, individu-individu yang berada di Chelsea saat ini. Arsenal sendiri padahal tidak bisa dikatakan bermain dengan standar yang tinggi di pertandingan ini. Selain pressing yang sangat disiplin di babak pertama, lini depannya juga menurut gue tumpul di pertandingan ini. 2 gol dari blunder Sanchez ini membuat Arsenal bisa unggul di pertandingan yang kali ini ya. Gyökeres golnya itu mendapatkan second ball dari kebodohan Robert Sanchez. Ben White itu juga sama mendapatkan gol blunder dari pergerakan Robert Sanchez yang salah mengantisipasi bola. Sisanya mungkin cuma gol Zubimendi yang menurut gue memang world class dan itu patut diacungi jempol. Tapi balik lagi, para defender Chelsea memang levelnya jauh dari top defender dan itu nggak bisa dipungkirin. Jadi menurut gue secara overall permainan Arsenal sendiri nggak ada yang spesial di pertandingan kali ini. Dan harusnya Chelsea bisa fight back, Chelsea bisa menang di pertandingan ini seandainya semua individu yang berada di klub ini ngerti dan paham arti pertandingan melawan Arsenal. At the end of the day, kekalahan ini adalah hasil dari nggak adanya spirit roots dan heritage ya dari seluruh pewaris pemegang keputusan yang ada di Chelsea pada hari ini ya. Chelsea di tim ini dari starting 11-nya menurut gue nggak ada yang bisa menimbulkan urgensi atau semangat yang mengerti betul apa arti dari pertandingan ini. Kita nggak punya Reece James yang tumbuh dan besar di Chelsea dan harusnya Reece James yang mampu membawa teman-temannya tahu bagaimana memenangkan battlefield di pertandingan kali ini. Tapi sayangnya Reece James ini dilimitasi permainannya oleh para medical staff dan akhirnya Reece James nggak bisa dimainkan di pertandingan ini. Dan itu menurut gue adalah kehilangan terbesar Chelsea di game-game seperti ini ya. Secara overall ini menurut gue seluruh keputusan yang dilakukan oleh klub ini harus dievaluasi. Apa yang harus dilakukan dengan tim ini, karena dari match ini gue gak melihat ada harapan
yang bisa membuat Chelsea jauh lebih baik ke depannya, baik itu secara taktikal, dari individual, dari permainan tim. Gue nggak melihat ini Chelsea yang dibangun oleh Liam Rossonier di pertandingan kedua ini jauh lebih baik daripada apa yang dibangun oleh Enzo Maresca. Liam Rossonier ini baru datang 1 minggu ya, jadi gue akan memberi dia waktu lagi di beberapa match ke depan, mungkin sampai 2-3 match. Seandainya ini nggak ada perubahan, fix Chelsea akan masuk ke era-era kegelapan berikutnya ya. Dan semoga aja apa yang gue sebutkan ini salah. Semoga Liam Rossonier ini bisa membawa Chelsea jauh lebih baik daripada apa yang dikeluarkan atau dilakukan oleh Enzo Maresca di Chelsea. Oke, kita mulai aja. Buat Rate the Player kali ini, Liam Rossonier memulai match ini dengan formasi 4-2-3-1 secara official dengan setup game in position itu 3-4-3. Buat line up ada Robert Sanchez di goalkeeper, Josh Achempong di sebelah kanan, Chalobah dan Fofana di dua center back, Marco Correa di sebelah kiri, dua midfield ada Enzo dan Santos, Estevao, João Pedro dan Pedro Neto ini berada di lini serang di depan, dan Mark Yu di posisi nomor 9. Di match ini Sanchez bakal gue kasih box merah di pertandingan kali ini karena blunder yang dia buat ya, 2 blunder yang dia lakukan di match ini, dan ini menjadi pertanyaan gue, kenapa Sanchez harus blunder di pertandingan sebesar ini ya. Gue paham seluruh pemain siapapun itu dalam satu musim gak mungkin tidak melakukan kesalahan ya. Pasti ada aja kesalahan yang dilakukan oleh seluruh pemain itu selama satu musim. Tapi pertanyaan gue, kenapa kesalahan itu harus muncul di pertandingan sebesar ini di saat lo harusnya bisa tampil jauh lebih baik dari yang semestinya ya. 2 blunder, 1 adalah kegagalan Sanchez buat mengantisipasi ya, salah mengambil keputusan dalam tendangan corner Arsenal. Kedua, bola yang harusnya bisa ditangkap dengan mudah oleh Robert Sanchez ini harus terlepas. Ini salah satu juga entah kenapa antisipasi Sanchez di pertandingan kali ini menurut gue jelek banget. Walaupun dia melakukan beberapa save ya dan super save yang krusial, tendangan dari Merino, tapi overall permainan Sanchez di pertandingan ini declining, dan semoga aja ini tidak berlanjut di 2026 ya, karena di 2025 menurut gue Sanchez merupakan salah satu pemain yang significantly improve dari seluruh squad Chelsea. Buat dua center back ada Chalobah dan Fofana, ini dua-duanya akan gue kasih box merah lagi dan lagi ya. Dua back Chelsea ini nggak ada gunanya di game ini. Apa yang ditampilkan oleh Chalobah dan Fofana menurut gue jauh di bawah standar yang biasa mereka mainkan. Karena sistem build up yang terus dipaksakan berkali-kali oleh Liam Rossonier ya di tengah high pressing Arsenal di babak pertama, ini menurut gue membuat dua pemain ini kehilangan confidence karena mereka juga bingung ya. Mereka seakan-akan seperti pemain yang nggak bisa memainkan bola, nggak mengerti situasi karena dipaksakan setup dari high line di tengah pressing yang sangat tinggi oleh Arsenal ya. At least maksud gue kalau lo memang pengen melakukan build up, jangan pakai 3 orang aja gitu melawan 6 orang. Tentu lo akan kalah. At least lo meminta para pemain lo buat turun, Rossonier membantu para back ini untuk melakukan setup game ya. Hasilnya mereka jadi bingung gitu untuk melakukan setup, mereka di trap sama pressingnya Arsenal. Untuk melakukan defense juga mereka transisinya terlalu cepat, dan ini yang membuat gue kelihatan banget di babak pertama bagaimana para defender ini terutama Chalobah dan Fofana ini sangat kewalahan memainkan match ini ya. Marco Correa di game ini akan gue kasih box merah juga, kalah duel dan gak bisa blend in di dalam sistemnya Liam Rossonier ini ya. Mungkin karena memang high pressing dari Arsenal ini terlalu tinggi sehingga Marco Correa juga tidak bebas bergerak, dan mungkin juga Arsenal sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh Liam Rossonier ya. Dan gue sendiri kemarin di Rating the Player Charlton gue udah bilang bahwa setup game monoton yang dilakukan oleh Liam Rossonier ini cepat atau lambat pasti bisa di break oleh para tim dari Premier League ya. Dan terbukti di pertandingan keduanya Arsenal sudah dengan sangat fasih untuk memutus passing lane dari seluruh center back menuju ke para pemain sayap seperti Marco Correa. Alhasil Marco Correa juga tidak bisa melakukan apapun. Dia kalah melawan Bukayo Saka di pertandingan ini. Dia juga nggak bisa membantu build up. Dia juga selalu terekspos, dia gagal mengalirkan bola, dan akhirnya Marco Correa terlihat tidak mampu mengeluarkan permainan terbaiknya di pertandingan kali ini. Padahal di setiap pertandingan besar, salah satu pemain yang selalu stabil dan stand out menurut gue adalah Marco Correa. Tapi sayang di pertandingan ini entah kenapa dia tampil dengan sangat underperform, dan ini tentu menjadi catatan ya. Kita akan lihat di beberapa pertandingan ke depan apakah ini memang pure declining dari Marco Correa atau memang ada sistem yang salah dengan permainan Liam Rossonier ya.
Di right back ada George Acempong, ini akan gue kasih box merah juga di pertandingan kali ini. Sulit ya buat keluar dari pressingnya Arsenal, terus juga kalah dalam duel, areal yang selalu terekspos juga. Memang kita tahu para pemain Arsenal ini bermain dengan sangat sporadis ya, dari tengah, dari kiri, dari kanan. Dan momentum serangan yang mereka lakukan dari high pressing ini, mereka berhasil menciptakan momentum-momentum attack yang menurut gue juga sangat membahayakan ya. Dan balik lagi itu karena incapability para pemain Chelsea untuk melakukan build up, tapi sebenarnya lebih kepada karena kita terekspos ya, baik secara jumlah pemain, dari posisi, dari passing lane yang semuanya sudah ditutup oleh Arsenal yang melakukan pertahanan dengan sangat compact dan cover yang sangat baik menurut gue ya. Dan itu harusnya bisa menjadi catatan buat Liam Rossinier di pertandingan kali ini. Seandainya hal tersebut terjadi lagi, high intensity press yang gue bilang juga, ini akan menjadi antitesis dari build up yang dilakukan oleh Liam Rossinier, ini harus segera dicarikan solusi. Kalau enggak, gue gak ada harapan melihat Chelsea jauh lebih baik lagi di sisa musim ini ya. Buat duo midfield ada Andre Santos, ini akan gue kasih box merah karena di pertandingan ini dia nggak bisa build up, dia kehilangan metronomnya. Moises Caicedo tidak seperti di pertandingan melawan Charlton, tapi tentu pressing dan intensitas permainan antara game melawan Charlton dan Arsenal ini sangat berbeda. Dan kita lihat ternyata Andre Santos belum mampu untuk bermain dengan tekanan setinggi permainan melawan Arsenal ini ya. Akhirnya Andre Santos nggak bisa melakukan decision making dengan benar, dengan baik, nggak bisa mengeluarkan end product juga dengan baik, tidak bisa melakukan passing-passing yang dia lakukan di game melawan Charlton, dan tidak ada backup atau cover atau opsi yang terjadi dari teammate-nya Andre Santos di pertandingan ini ya. Gue melihat di babak pertama terutama ini benar-benar permainan Chelsea ini missing link ya, seperti organisasi yang tidak beraturan, bukan sebuah tim yang sudah terlatih ya. Dan gue melihat betul di babak pertama ini berulang kali dilakukan oleh Liam Rossinier ya, passing-passing pendek, build up dari final third-nya Chelsea, dan ini menurut gue adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh Liam Rossinier berulang kali di babak pertama. Enzo Fernandez di pertandingan ini akan gue kasih box kuning. Sebenarnya permainannya 11-12 dengan Andre Santos, dia nggak bisa blend in ya as a team. Dia nggak bisa membawa tim ini bermain secara keseluruhan satu unit, dan dia juga nggak bisa keluar dari pressing tingginya Arsenal. Untungnya dia punya impact. Di babak kedua dia memiliki assist yang bisa menjadi gol dari Alejandro Garnacho untuk gol keduanya ya. Jadi buat hal itu gue akan kasih box kuning untuk Enzo Fernandez. Pedro Neto ini akan gue kasih box kuning. Overall sebenarnya nggak bisa step up di game ini. Punya take on yang bagus ya beberapa kali, tapi balik lagi end product yang dihasilkan oleh Pedro Neto ini menurut gue udah mentok ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi. Apakah memang Pedro Neto ini nggak melihat ada end channel di setiap serangannya, karena gue melihat setelah take on biasanya bola kalau nggak out, terus juga bola berhenti, kemudian dia cutback, passing atau apapun itu, nggak punya end product yang bisa menghasilkan GA atau threat di pertandingan kali ini ya. Dan ini harusnya menjadi catatan juga, udah beberapa game bahkan di musim ini menurut gue permainan Pedro Neto ini jauh declining daripada apa yang dia tunjukkan di musim lalu ya. Dan semoga aja di bawah Liam Rossinier ini dia selalu memuji-muji Pedro Neto. Dia tahu apa yang harus dilakukan dengan pemain ini ya. Buat Estevao Willian di pertandingan ini akan gue kasih box hijau, no debat, eye test. Ini satu-satunya pemain atau hal yang bikin gue happy nonton pertandingan ini. Melihat Estevao bermain di lapangan, ini gue bener-bener melihat pemain yang gak ada di Chelsea sudah lama banget ya, semenjak eranya Eden Hazard. Estevao ini nggak cuma melewati 1-2 pemain Arsenal di pertandingan ini ya, tapi dia juga bisa melewati 4 pemain Arsenal, membawa bola dari final third-nya Chelsea sampai ke final third-nya Arsenal, melewati pemain, memenangkan duel, melakukan defense, terus juga dia melakukan penetrasi yang menurut gue memiliki threat yang luar biasa ya. Tapi sayang, Estevao terisolir di sebelah kanan, nggak punya backup ya, nggak punya bantuan, nggak punya opsi pilihan serangan yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh Liam Rossinier, meminta para pemain dia untuk move ke arah Estevao Willian, sehingga kita bisa menjadikan Estevao Willian atau Chelsea ya, para pemain ini bisa menjadikan Estevao Willian untuk menjadi opsi serangan dan membantu dia untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tapi nggak ada di sini, gue nggak lihat di pertandingan ini Chelsea melakukan itu, dan ini yang paling gue sayangkan dari lini serangnya Chelsea. Nomor 10 Joe Pedro, ini akan gue kasih box merah. Ini udah mentok banget, selalu membunuh momentum, decision making yang tidak tepat dan manja banget, selalu jatuh, selalu mencari fall. I mean,
kalau lo bermain buat Chelsea, please stop that. Kita nggak pernah punya pemain yang selalu melakukan hal-hal seperti itu. You better fight ya. Daripada menjatuhkan diri, lebih baik ada momentum, fight. Passing, lari, shoot. Itu menurutku jauh lebih baik. Walaupun mungkin masih out of possession, masih shootnya jauh dari gawang. Tapi at least ada urgensi untuk melakukan itu dibandingkan dengan dribbling nunggu dijatuhin. Itu menurut gue wasting time dan waste energy, karena seluruh temen lo itu sudah jalan maju ke depan mencari momentum tapi selalu terputus di kakinya João Pedro ya. Dan ini yang sangat gue sayangkan, bermain 81 menit gak punya impact apapun di pertandingan ini, justru malah dragging down tim. Ini yang menurut gue João Pedro harusnya gak usah dimainin lagi ya. Buat Mark Yu ini juga sama, kan gue kasih box merah, gak ada impact di pertandingan ini karena memang dia belum level di pertandingan seperti ini ya. Bukan salah Mark Yu, harusnya ada pemain lain yang bisa step up di pertandingan ini selain Mark Yu. Gue gak tahu, Liam Rosenior apapun alasannya harusnya dia bisa membaca situasi ini. Mark Yu sangat gak mungkin dimainkan di pertandingan ini ya. Dan buat para pemain pengganti ini ada Badiashile yang masuk di menit ke 53 menggantikan Achampong, akan gue kasih box merah. Ini malah lebih parah lagi ya, 2 gol awal Chelsea, 2 gol awal Arsenal itu terjadi karena blunder yang dilakukan oleh Robert Sanchez. Tapi gol ketiga semenjak digantinya Badiashile ini itu pure kesalahan dari para back, nggak bisa mengcover areal dengan sangat baik. Semuanya ditipu sama Zubimendi dan akhirnya Zubimendi bisa menciptakan gol ketiga. Ini pure kesalahan dari lini belakang dan Badiashile akan gue kasih box merah di pertandingan kali ini. Joral Hato di menit ke-75 mengganti Marco Correa, ini akan gue kasih box kuning. Sebenarnya masuknya Joral Hato ini membuat pertahanan jauh lebih stabil ya dari sisi sebelah kiri. Bukayo Saka juga nggak terlalu banyak ancaman setelah Joral Hato masuk. Tapi sayang ada gol Zubimendi di menit ke-81, ini yang membuat menurut gue Joral Hato akan gue kasih box kuning. Karena start attacking point dari Zubimendi ini berasal dari posisinya Joral Hato. Dan harusnya dia bisa mengcover area itu, at least dia bisa melakukan something ya untuk mencegah Zubimendi masuk ke kotak penalti Chelsea. Dan akhirnya terjadi gol di babak akhir, di menit-menit akhir babak kedua ya. Garnacho di pertandingan ini masuk ke menit ke-53 menggantikan Mark Yu. Ini akan gue kasih box biru di pertandingan kali ini. Extraordinary, benar-benar individual brilliant. Garnacho tidak memanfaatkan momentum apapun, tidak mengikuti open play yang terjadi. Benar-benar Garnacho memanfaatkan peluang yang ada pada saat itu. Satu, take on yang dilakukan sendiri dan akhirnya bisa menciptakan gol. Kedua adalah scrimmage yang terjadi di depan gawangnya Kepa Arrizabalaga di pertandingan kali ini ya. Instant impact, bisa bantu defense juga di pertandingan ini dan menurut gue juga workload-nya tinggi banget. 2 gol diborong sama Garnacho dan brace ini membuat dia mendapatkan box biru di pertandingan kali ini ya. Sisanya Mueka dan Tosin gak akan gue rate di pertandingan ini karena dia masuk terlambat juga dan tidak ada perubahan yang terjadi setelah itu ya. Itu dia, coba tulis di kolom komen pendapat kalian siapa pemain yang harusnya mendapatkan box yang lebih lagi atau justru box yang harusnya di downgrade dari apa yang sudah gue kasih di pertandingan ini. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Dan buat Liam Rosenior di pertandingan ini setup game akan gue kasih box merah ya. Padahal dia memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik menurut gue, public speaking yang benar-benar luar biasa. Tapi sayangnya dia nggak bisa menang melawan internal, dia nggak bisa membujuk para medical staff untuk memainkan pemain pilarnya, nggak bisa membujuk para top manajemen untuk membantu dia memenangkan pertandingan ini. Dan dia tidak bisa menyampaikan apa urgensi dari pertandingan antara Arsenal melawan Chelsea ini. Dan menurut gue ini tercermin dari starting 11 yang dia keluarkan di pertandingan ini. Dan buat starting 11 tersebut gue akan kasih box merah di pertandingan kali ini. Adjustment game, gue kasih box kuning. Memasukkan Garnacho di menit ke-51 menurut gue adalah pilihan yang tepat. Tapi tetap memainkan João Pedro selama 81 menit di pertandingan ini adalah pilihan yang bodoh menurut gue. Karena secara eye test kita udah tahu betapa bapuknya João Pedro di pertandingan ini. Harusnya di menit 46 di babak kedua ini João Pedro adalah orang pertama yang harus diganti oleh Liam Rosenior. Masih ada Buonanotte di situ, Terrick George, dan juga ada opsi untuk mendorong Pedro Neto seperti yang dilakukan ya ke posisi nomor 10, atau at least Estevao dia bisa dorong ke posisi nomor 10. João Pedro diganti, Pedro Neto di posisi sebelah kanan, Alejandro Garnacho di posisi sebelah kiri. Tapi sayang di menit 46 di babak kedua bahkan tidak terjadi pergantian ya, dan ini yang menurut gue benar-benar drag down adjustment game di pertandingan kali ini ya. Combination play ini akan gue kasih box merah. Estevao yang bermain sendiri terisolir di sebelah kanan, padahal dia tahu Estevao adalah satu-satunya pemain yang brilian sepanjang 90 menit. Harusnya
Liam Rossinier ini membiarkan para pemain berlari mendekati Estevao untuk membantu dia mengeluarkan kemampuan terbaik yang menjadi opsi serangan sehingga dia bisa keluar dari tekanan yang ada di posisi sebelah kanan. Tapi ini nggak gue lihat di pertandingan kali ini dan itu yang sangat gue sayangkan. Terus juga setup game seperti seakan-akan Chelsea tidak mempersiapkan dengan baik pertandingan ini ya. Sudah tahu pasti Arsenal melakukan high pressing, dia membuat build up play yang menurut gue juga sangat konyol di pertandingan ini. Berulang kali dilakukan, padahal ada kesempatan kita untuk melakukan long pass yang menurut gue harusnya masih bisa dimanfaatkan at least buat second ball. Ini masih bisa didapatkan oleh Chelsea. Tapi itu nggak terjadi di pertandingan ini dan sayang banget. Entah apa yang terjadi, menurut gue kita secara overall kalah di pertandingan kali ini ya. Apapun alasannya gue gak akan menormalisasi kekalahan ini ya. Leg 2 itu one thing. Tapi laga home di Bridge melawan Arsenal itu adalah yang terpenting. By merit, ini adalah kewajiban seluruh individu di klub ini untuk memenangkan pertandingan ini ya. Kekalahan ini mencerminkan bagaimana klub ini sangat tidak menghargai heritage di pertandingan sebesar ini. Melarang seluruh pemain pilar untuk bermain menurut gue adalah contoh Chelsea di tangan Bluco ini sudah kehilangan jati diri dan heritage ya. Jadi itu yang menurut gue harus segera diperbaiki. Bluco harus tahu mana match yang sangat penting dan mana match yang sebenarnya bisa menjadi recovery match buat para pemain yang cedera. Dan gue berharap semoga Liam Rossinier juga bisa lebih mengerti hal ini dan bisa fight untuk mempertahankan tim terbaiknya di saat ada pertandingan sebesar dan sepenting pertandingan melawan Arsenal ini ya. Kasih pendapat kalian mengenai pertandingan ini dan juga bagaimana Liam Rossinier dan Bluco melihat pertandingan antara Chelsea melawan Arsenal ini. Silahkan tulis di kolom komen di bawah. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk likes. Dan yang paling penting klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. What's the blue, always be blue, up to Chelsea.